Senin 13 November 2023, KPU resmi menetapkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bakal bertarung di Pilpres 2024. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar resmi menjadi kontestan. KPU melakukan penetapan daftar calon tetap atau DCT pasangan Capres-Cawapres 2024 dengan mekanisme rapat pleno penetapan secara internal terlebih dahulu. Penetapan rapat pleno untuk penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu itu dilaksanakan dalam sidang pleno KPU secara tertutup dan telah kami laksanakan. Setelah kegiatan hari ini menurut Undang-Undang Pemilu dilanjutkan pada hari berikutnya, esok hari Selasa tanggal 14 November 2023, yaitu kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden wakil presiden peserta pemilu 2024. Dengan penetapan ini artinya pertarungan Pilpres 2024 akan segera dimulai. Kecurangan, intimidasi, dan dinamika politik tanah air pun kian menjadi sorotan. Narasi kecurangan pemilu salah satunya disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Merespon pernyataan Megawati, calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming, mempersilahkan pihak yang menemukan dugaan kecurangan pemilu untuk membuat laporan. Ya dilaporkan aja, misalnya ke Bawaslu atau apa, misalnya ada kecurangan atau apapun itulah ya. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengamini adanya dugaan kecurangan, intimidasi, dan dinamika politik lainnya. Laporan datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Karena itu Mahfud mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan pemilu dengan jujur. Oleh karena itu, saya mengingatkan sekali lagi, sekaligus mengajak kita semua untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran, berdasar prinsip demokrasi yang berkeadaban. Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Rangkaian Pilpres 2024 terus bergulir. Hari ini KPU akan menggelar pengundian nomor urut bagi peserta Pilpres. Sementara pertarungan kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kemarin KPU resmi menetapkan ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bakal bertarung di Pilpres 2024. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Prabowo Subianto, dan juga Gibran Rakabuming Raka, serta ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sudah resmi jadi kontestan. Di saat yang bersamaan pula, narasi soal kecurangan, intimidasi, dan dinamika politik kian memanas. Kita bahas soal ini, bagaimana menyiapkan pertarungan Pilpres yang jujur dan juga sehat. Sudah ada di studio kita, sudah ada juru bicara tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Mas Ciko Hakim. Pagi. Dan juga ada dari juru bicara Partai Keadilan Sejahtera sekaligus anggota tim kampanye Anies Muhaimin, Kang Pipin Sopyan. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Pipin. Waalaikumsalam. Dan juga melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Komandan Teritorial Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Pak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Doli. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Oke, ini saya ke Mas Ciko dulu dan ke Kang Pipin dulu ya, Bang Doli. Kita sudah melihat bagaimana kemudian KPU kemarin sudah menetapkan, itu artinya pertarungan Pilpres sudah dimulai. Sudah ada 3 pasangan dan malam ini akan ada pengundian nomor urut. Berharapnya nomor urut di berapa nih Mas Ciko kalau untuk Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud? Bagi kami nomor urut adalah prioritas kesekian. Jadi tidak terlalu berharap di nomor urut berapa. Nah kami juga tapi jujur dengan segala yang terjadi, dinamika politik yang terjadi, kami bahagia bahwa akhirnya kita semua ditetapkan. Dan kita akan menuju pemilihan presiden 2024. Ya semoga aja jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu yang selalu kita harapkan. Oke, jadi mau nomor berapapun tidak jadi masalah. Yang penting suaranya pasti nomor 1 begitu? Ya. Untuk ketua umumnya sendiri nanti akan semuanya hadir atau bagaimana? Sampai hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi tentang itu. Tapi sepertinya akan seperti itu, seperti beberapa pemilu sebelumnya. Ya. Kalau Kang Pipin sendiri, katanya tim Baja Amin akan mengumumkan hari ini, betul? Ya insya Allah jika tidak ada halangan pagi ini. Kenapa baru sekarang sih ketika pengundian nomor urut nanti malam baru ditetapkan, kemudian baru salah nanti nih siang hari ini? Jadi kami itu adalah pasangan calon yang lumayan sudah lebih lama dideklarasikan. Kemudian tim juga padahal paling cepat kan ya dideklarasikan kan? Ya saya kira ini bagian dari kejutan-kejutan yang disiapkan oleh kita ya supaya terus nanti. Namanya mengejutkan tidak? Ya kita lihat nanti. Yang penting ini pasukan tim memang disiapkan representasi dari harapan banyak orang yang ingin perubahan dan mereka menitipkan kepada simbol perubahan Pak Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin ke depan. Dan insya Allah mudah-mudahan hari ini adalah representasi. Mereka banyak yang bergabung dengan kami di Amin ya, dan harapannya bagi kami ketika kemarin diumumkan pasangan calon oleh KPU, kami apresiasi perjuangan yang lumayan tergopoh-gopoh ya, mulai dari proses ya, saya kira dinamika di lapangan sangat luar biasa dan akhirnya sampai pada titik kemarin KPU mengumumkan ya, dan insya Allah malam akan ada kocok nomor urut ya, saya kira berapapun nomornya insya Allah itu yang terbaik ya bagi kami. Dan yang paling penting kami sangat berharap mudah-mudahan dengan kondisi yang ke depan kita butuh lapangan yang datar, wasit yang adil ya, dan kemudian nanti gawang yang sama bolongnya begitu. Jadi saya kira itu yang kita hendaki sebetulnya pada setelah ini kita semua siap, visi misi sudah siap, kemudian strategi juga kita sudah siap, tinggal mudah-mudahan tadi saya bilang lapangan yang sama ini penting. Untuk apa? Bagaimana memastikan aparatur sipil negara netral, KPU bisa menjalankan kerjanya dengan profesional ya. Dan kemudian tidak ada mobilisasi kekuasaan untuk mendukung salah satu calon sehingga lapangan menjadi tidak datar. Anda bisa bayangkan kalau main bola. Ini Anda melihat lapangannya tidak datar. Ya ini berpotensi. Ya, saya kira menjadi tidak datar dan saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Mega ya, saya kira ini early warning buat kita sebagai sosok Presiden Republik Indonesia sebelumnya menyampaikan seperti itu, berarti ada sesuatu. Yang dulu kami juga merasakan itu sebetulnya. Tetapi kami bersyukur ada 3 paslon. Dulu ada isu 2 paslon, saat ini 3 paslon. Kami yakin tidak akan terjadi sebagaimana 2014, 2019 ya. Saat ini ada 3 pasangan, mudah-mudahan kampanye gagasan yang dikedepankan, bukan money politik, pengerahan sumber daya, intimidasi tadi kata Bu Mega ya, dan kemudian intervensi kepada kalangan tertentu. Saya katakan kekuasaan itu berganti setiap 5 tahun ya. Bagi seorang muslim, hidup kita tidak selamanya. Kita berusaha untuk tidak menghalalkan segala cara. Kita ikut aturan main, pastikan bahwa lapangan itu datar, sekali lagi bahwa wasitnya adil, maka insya Allah siapapun yang akan jadi pemenang kita akan terima. Kobul.
Amin. Kenapa jadi ini belum apa-apa sudah ngegas ya Kang Pipin ya. Langsung ya tancap gas Oh, ya. ternyata udah diganti ya. Waduh. Sejak kapan Amin diganti Kobul ya? Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, kalau melihat dua ada Mas Ciko dan juga Kang Pipin di sini nampaknya untuk nomor urut tidak menjadi permasalahan. Nah, kalau untuk pasangan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sendiri, seperti apa persiapannya? Berharapnya nomor berapa nih? Pertama saya protes dulu kenapa saya sendiri yang diundang sekali. Padahal harusnya semuanya lengkap ya di sini ya Bang Doli ya. Biar lebih seru. Lengkap loh. Ya, saya kira pertama tentu kita semua sudah mempersiapkan diri ya sedemikian rupa dari kita mempersiapkan pasangan capres dan cawapres kita, bagaimana memperkuat jaringan koalisi partai politik kita. Nah, sampai alhamdulillah sekarang kita sudah menemukan 3 calon pasangan capres dan cawapres yang kemarin ditetapkan, dan malam hari ini akan seperti bagaimana yang sudah diatur jadwalnya, kita akan memasuki kegiatan cabut nomor ya. Buat kami nggak ada masalah nomor mana saja, nomor berapa saja, ya apalagi itu kan nanti diundi ya. Ya, Jadi betul. itu kan ya nanti tergantung Allah kasihnya berapa aja lah. Ya kan, berapa yang dikasih, bismillah kita jalan, kita siap saja dengan nomor berapapun. Oke, jadi semua nomor baik lah ya begitu ya. Insya Allah, kan cuma 1 sampai 3 aja. Yang penting semuanya 3 kandidat berharapnya dapat suara nomor 1 lah ya. Ya itu yang paling penting. Yang penting kan semuanya berkeinginan menang dan cara menangnya dengan cara yang baik. Oke, dengan ketua umum semuanya nanti akan dipastikan hadir di KPU nanti malam, Bang Doli? Semua ketua umum rencananya hadir kecuali Pak Erlangga karena Pak Erlangga sedang bertugas di luar negeri. Ya, rencananya Pak Prabowo, capres kita, Pak Cawapres, Saudara Gibran akan hadir, dan kemudian semua ketua umum partai politik kecuali Pak Erlangga ya, karena masih di luar negeri. Oke, jadi semua ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju ini akan hadir kecuali Pak Erlangga karena memang sudah ada agenda begitu ya yang sudah diagendakan. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, kan tadi kita sudah melihat bagaimana Kang Pipin nampaknya bersemangat sekali, berapi-api sekali bagaimana kemudian wasit harus adil. Kemudian kemarin juga kita sudah melihat bagaimana Bu Mega sudah menyinggung soal jangan biarkan ada kecurangan pemilu. Sebegitu gelisahnya kah? Pertama saya ingin mengapresiasi tadi. Terima kasih Mas Pipin ini sudah mengutip ketua umum kami gitu ya, dengan sangat positif ya. Intinya gini, kami tidak ada kegelisahan ini sebenarnya bukan hanya kepada diri kami, istilahnya elit-elit politik atau partai politik dan para pengurusnya, tapi kita juga ini kan merepresentasikan apa yang terjadi di masyarakat. Kegelisahan di masyarakat ini direpresentasikan juga oleh para tokoh dan budayawan kemarin, ya kan? Para tokoh dan tentunya partai politik ini kan ketika kita bergerak, kita akan menyuarakan sesuatu, apa yang kita suarakan tentunya kita mengetes atau melihat apa yang dirasakan oleh masyarakat. Karena memang itulah tugas kita berpolitik ini untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri, apalagi untuk keluarga, gitu. Jadi apakah netralitas ini akan terjadi? Ya kita tetap punya kecurigaan dan kewaspadaan, apalagi sekarang sudah terjadi apa yang namanya pencopotan alat peraga kampanye, khususnya yang kami ketahui adalah partai kami sendiri, PDI Perjuangan di berbagai daerah. Yang terbaru itu adalah di Pematang Siantar kalau tidak salah. Nah kita lihat sendiri itu dengan mobil Satpol PP kalau nggak salah ya, tapi saya juga lihat personel-personelnya kok badannya nggak kayak badan-badan Satpol PP itu. Ya, Anda kan? Mencurigainya? Mencurigainya ya dari aparat kepolisian, jujur aja gitu ya. Kita terbuka aja lah. Ini semua kasat mata. Ini di Indonesia nih kadang-kadang kan kita takut menyuarakan apa yang kasat mata, apa yang seperti kita bicara soal putusan MK. Kita takut sekali mengatakan bahwa ini sebuah nepotisme yang dipertontonkan secara vulgar, iya kan? Karena ada anak presiden di situ, ada pamannya adalah seorang ketua MK. Ini kayaknya kita setengah-setengah kalau mau menyuarakan itu. Jadi ada pekewo, tapi saya merasa ini harus tetap disuarakan. Tapi apakah ini bagian dari narasi negatif dan kita nggak boleh terus-terus narasi negatif dan harus
langsung ke adu gagasan. Adu gagasan sangat baik. Nah, ini yang utama tentunya. Tetapi dalam kampanye politik, saya melihat ini semua menjadi satu kesatuan. Karena gagasan yang akan dibawa ini siapa yang bawa sih? Gitu. Apakah yang pembawa gagasan ini orang yang bisa dipercaya? Apakah dia orang yang suka berbohong atau tidak berbohong? Punya rekam jejak seperti apa? Ketika dia bicara soal hak asasi manusia umpamanya. Apakah dia orang yang memang menjunjung tinggi hak asasi manusia? Ketika dia bicara soal memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, apakah dia orang yang betul-betul tidak mencapai satu posisi karena aksi nepotisme? Kan ini juga menjadi penting semuanya. Nah, kita selalu melihat dikatakan adalah, oh lihat aja nanti di TPS. Loh nggak bisa begitu. Dalam pemilu itu semua dimulai dari prosesnya. Dari proses pencalonannya, apakah itu baik, apakah itu jujur, apakah itu adil. Dari perjalanan kampanyenya, ketika berkampanye, apakah dia menggunakan aparat untuk menekan atau mengintimidasi lawan, ya kan? Adakah kecurangan-kecurangan? Nah, even after dari TPS pun itu masih berlanjut. Ada penghitungan suara, ya kan? Jadi nggak bisa cuma lihat aja nanti di TPS, lihat aja nanti di TPS. Terus ada narasi-narasi yang sekarang dibangun bahwa satu paslon akan menang satu putaran. Oh, kita yakin menang satu putaran. Lalu diluncurkanlah ya survei-survei, ya kan, 10 lembaga survei mengatakan ada kemungkinan, seakan-akan ada kemungkinan menang satu putaran karena nilai angkanya udah di 40%. Kan itu. Ini akan terus bergulir untuk membiasakan mindset masyarakat, oh ya udah dia akan satu putaran, kita terima aja. Nah, kita kan agak-agak ngeri-ngeri sedap juga nih, ya kan? Apakah ini perjalanan itu mindsetnya dibentuk akan satu putaran sambil terus melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, ini kecurigaan yang berdasar menurut saya. Karena dari proses awalnya pun sudah ada keanehan di MK dan lain-lain. Oke. Bang Doli, tanggapan Anda soal ini. Kalau misalkan kemarin kita lihat Bu Mega sudah menyinggung soal bagaimana jangan biarkan sampai ada kecurangan pemilu. Nampaknya kalau dari kubu Anda santai-santai saja. Bahkan kemarin saya mendengar Gibran Rakabuming Raka, Cawapres juga menyinggung kemudian tetap optimis satu putaran soal nyinyiran, berita negatif, disenyumi saja. Tanggapan Anda? Ya, saya kira kan kita menghadapi pemilu ini bukan kali ini saja ya. Kita sudah menjalani proses perjalanan bangsa kita ini dengan pemilu yang sudah beberapa kali kita lakukan, ya baik itu di masa yang lalu maupun yang di zaman era reformasi ini. Dan kita sudah tahu sebetulnya prinsip-prinsip menjalankan pemilu itu seperti apa ya. Kita punya slogan, ada jurdil, ada luber, dan seterusnya itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus pahami bahwa masyarakat kita semakin hari kan jangan dianggap masyarakat yang tidak punya kecerdasan, terutama kecerdasan politik gitu. Mereka juga punya penilaian yang mungkin bisa jadi sama, bisa jadi beda dengan para elit politik kita. Dan saya kira itu adalah hasil dari pendidikan politik yang selama ini dilakukan oleh elit-elit politik, oleh pemerintah kita, oleh negara kita, termasuk partai politik. Gitu. Nah, bahwa ada kekhawatiran, ya, pesan dari Bu Mega kemarin, saya kira itu bagus-bagus saja, ya, bagus sekali malah saya katakan bahwa mengingatkan kita semua. Dan setiap mau menjelang pemilu pasti ada saja yang bicara seperti itu, ya. 2019, 2014 bukan Bu Mega yang bicara seperti itu, gitu ya. Jadi ada yang lain. Gitu. Jadi maksud Anda serangan-serangan semacam ini sudah menjadi hal yang biasa begitu menjelang Pilpres? Ya, yang namanya ingin menang kan, yang namanya bertarung, ya ada sedikit serang menyerangnya lah gitu kan. Ya, tapi kami menurut saya berusaha untuk tetap on the track ya, bahwa Pilpres ini, Pileg ini, pemilu ini kita ingin menyampaikan gagasan-gagasan, menyampaikan visi ke depan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Saya kira itu yang lebih baik dinilai oleh masyarakat ya. Masyarakat memilih secara rasional ya dengan pilihannya, karena mau membicarakan tentang masa depan Indonesia ini mau dibawa kemana gitu. Nah, soal proses, ada sekelompok orang atau sebagian orang yang mengatakan kurang tepat dan segala macam. Ya silakan saja. Kita semuanya paham bahwa negara kita ini negara hukum, ya. Kemudian semuanya diatur. Kalau misalnya soal pemilu, ya potensi kita semua tidak menginginkan adanya potensi kecurangan, gitu.
Dan biasanya begini ya, kan kekhawatiran kecurangan pemilu itu kan tadi ya soal netralitas dan segala macam itu selalu ditujukan pada pasangan atau koalisi yang ada bagian dari pemerintahan. Nah sama dulu juga begitu ya kan, 2014 kami sama koalisinya, kita juga menyampaikan jangan ada kecurangan. Jadi sama aja. Jadi menurut saya tidak ada siapapun di Republik ini yang tidak menginginkan semua proses politik dijalankan dengan tidak baik. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Bu Mega itu mengingatkan kepada kita semua, ya. Dan potensi kecurangan itu jangan ditujukan kepada salah satu pasangan calon atau koalisi saja. Semua orang juga punya potensi. Nah tadi kembali soalnya misalnya soal tadi soal pencopotan segala macam itu di dapil saya pun kena gusur gitu loh ya, soal itu saya punya tapi kan itu yang divideokan yang segala macam kan cuma salah satu aja. Tapi ya biasa kita juga protes kenapa teman kan nggak diberitakan, nggak di blow up, viralkan, nggak di blow up gitu loh. Saya ini caleg di sana. Ada berapa kali kasus juga terhadap saya, baliho saya dicopot dan segala macam. Tapi ya sudah, kita minta penjelasan kenapa. Sudah jelaskan, suruh dipindahin, ya kita pindahin gitu. Oke. Kalau kata Bang Doli bilang seharusnya kalau misalkan serangan-serangan seperti itu, potensi kecurangan seperti itu jangan langsung menuju ke salah satu paslon targetnya. Tanggapan Anda Kang Pipin? Ya, saya kira kalau kita melihat keputusan MK kemarin, kemudian MK memutuskan memberikan sanksi, memberhentikan ketua MK, statnya memang sudah kurang bagus. Kenapa? Ada cacat di situ. Jadi kecacatan di mana kita negara hukum tetapi kekuasaan mengatur hukum itu yang tadi disampaikan oleh Bang Coki bahwa ada nepotisme di situ nampak sekali gitu. Jadi saya kira meskipun keputusan MK ini tidak mencabut keputusan sebelumnya, tetapi presiden buruk bagi negara kita, negara demokrasi, ketika untuk hajatan pilpresnya harus memaksakan diri, mengubah satu aturan dan kemudian diberikan sanksi, memang secara undang-undang juga tidak bisa merubah putusan itu. Itu yang pertama menurut saya. Yang membuat kalau saya mengatakan kalau ini pertandingan bola maka harusnya lapangannya datar. Tapi di awal sudah ada kecenderungan, ada kecacatan di situ. Yang kedua nanti kita akan melihat bagaimana kekuasaan, aparatur sipil negara, kemudian penegak hukum, apakah memang benar-benar diposisikan sebagai netral atau memang ada upaya untuk mengintimidasi mereka supaya mereka mendukung salah satu calon. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga nanti bagaimana ke depan saya kira siapapun bagi saya ya. Saya pasangan Pak Anies Mohaimin, tentu Pak Ganjar, siapapun boleh membawa isu menang satu putaran. Kita semua berharap itu ya, harus supaya biayanya lebih murah. Betul. Ya, dan usahanya juga selesai tanggal 14 Februari pemilu diumumkan kemudian kita keluar, kita menjadi pemenang. Tentu kita sangat berharap. Tetapi kalau misalnya ada satu putaran tetapi menghalalkan segala cara, ya, aturan itu dirusak, kemudian penegak hukum diminta untuk memobilisasi dukungan, mengintimidasi, kemudian money politik terjadi, kecurangan terjadi, saya kira ini yang berbahaya buat negara kita. Tentu kita ingin pembangunan berlanjut. Masyarakat juga ingin keberlanjutan dan juga ingin perubahan. Saya keliling ke berbagai masyarakat, di daerah pemilih saya Purwakarta, Karawang, Bekasi, mereka mempersoalkan lapangan pekerjaan. Mereka mempersoalkan sembako yang mahal. Nah, apakah mereka akan ingin melanjutkan atau tidak? Mereka melihat 14 Februari ini momentum perubahan kepemimpinan supaya kehidupan mereka berubah. Tetapi kalau misalnya kemenangan itu diraih dengan menghalalkan segala cara, di situ saya kira persoalan kita.
Ya, dan saya kira hari ini mudah-mudahan saya kira kesadaran kita bersama 3 paslon ini membuat tidak terjadi pembelahan seperti dulu ya. Saya sangat bersyukur dan ini yang diharapkan oleh PKS ya. Sehingga nanti saya kira ini ada kesetimbangan saya kira. Saya misalnya saat ini lebih cenderung misalnya sama Bang Coki dari pagi tadi sudah ngobrol-ngobrol hangat misalnya bagaimana ke depan ya. Dan harapannya saya juga bisa jumpa juga sama Bang Doli begitu ya, diskusi bagaimana pemilu kita nanti betul-betul jurdil. Bukan hanya lip service, kita mengatakan kita jujur, adil, tetapi di belakang main curang. Ya, saya kira itu yang kita khawatirkan. Ya, misalnya kita ngobrol, tetapi para buzzer, mohon maaf buzzer berbayar ini menghantam satu. Katanya nggak boleh politik identitas, tetapi calon kami dikatakan dari Yaman lah, dari apa dan sebagainya. Saya kira ini tidak baik buat bangsa kita ke depan. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda tetap yakin kemudian pemilu ini berlangsung jujur dan adil? Jangan dijawab dulu, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, di pagi hari ini kami masih membahas bagaimana soal dinamika yang terjadi setelah kemudian penetapan Capres dan juga Cawapres. Ada 3 pasangan calon di studio sudah bersama kami. Ada Mas Ciko Hakim dan juga Kang Pipin Sopian, dan juga melalui sambungan telepon atau melalui sambungan Zoom sudah ada Bang Doli. Bang Doli, kalau tadi Kang Pipin menyinggung soal bagaimana proses yang kemudian bisa dikatakan seharusnya lapangan ini sudah datar dari awal, padahal kemudian faktanya seperti apa, dan putusan MK, Majelis Kehormatan MK soal ini, isu ini masih terus bergulir sampai mungkin di masa kampanye. Bagaimana Anda bisa meng-counter attack-nya begitu kalau dari Bang Doli sendiri? Enggak, ya saya kira ya itu sesuatu yang biasa saja. Kalau ada celah ya terus di blow up, dieksploitasi dan segala macam seperti itu. Tapi kan begini, penetapan itu kan semuanya berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku di negara kita. Ya, saya kira ketika ada satu keputusan ya semua harus menghormati. Sama dulu dengan kita bertarung soal sistem terbuka dengan tertutup, ya kan. Kalau kemudian misalnya kemarin sistem tertutup yang yang diputuskan gitu, mungkin serangannya ke tempatnya Pak Ciko nih, kan kira-kira begitu, ya kan bisa begitu, ya, karena waktu itu misalnya ada 8 partai yang tidak setuju, tapi kemudian tiba-tiba kalau satu partai yang setuju, mungkin serangannya bukan ke sini, gitu, ke tempat yang lain, bisa jadi begitu. Nah, tapi kan ini semua proses sudah berjalan, ya kan, kemudian keputusan sudah ada, dan kalau kemudian yang ada dianggap tidak tepat, semua proses selanjutannya sudah dilalui, ada yang sudah kena hukuman dan segala macam. Nah, kemarin KPU juga sudah menetapkan 3 pasangan calon presiden gitu. Nah, tadi kan disyukuri nih ada 3 pasangan calon presiden gitu. Ya sudah, kita mulai dari situ saja. Malam ini kita cabut nomor, ya, kemudian tanggal 28 kita sudah mulai kampanye. Nah, kita ikuti aja mekanisme yang sudah kita sepakati, dan semua itu saya kira tidak ada yang bertentangan dengan mekanisme hukum, dan kita ini negara-negara hukum. Jadi kalaupun nanti kemudian ada terindikasi macam-macam gitu ya, indikasi curang segala macam, kita juga punya mekanismenya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya katakan khawatiran adanya kecurangan itu kan terhadap koalisi atau pasangan calon yang di dalam koalisi itu ada keterlibatan katakanlah kekuasaan gitu ya, atau pemerintahan gitu. Nah, perlu diingat masing-masing pasangan calon dan partai koalisi ini semuanya ada di dalamnya ada bagian dalam kekuasaan, dan kita juga jangan pura-pura tidak tahu juga ya bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada di dalam setiap koalisi ini kan juga mempengaruhi melakukan sesuatu yang juga itu untuk menang gitu. Ya. Jadi kita juga jangan dianggap kemudian semuanya dilimpahkan kepada pasangan tertentu, sementara pasangan yang lain seolah-olah tidak punya potensi melakukan kecurangan gitu. Nah, itu yang saya katakan kemarin, saya bersyukur Ibu Megawati menyampaikan kepada kita semua. Saya kira Bu Megawati itu mengingatkan
kita semua, termasuk dirinya Bu Mega sendiri sebagai partai politik yang juga punya punya pasukan, punya resources, yang juga sama punya potensi melakukan kecurangan juga. Jadi kalau semuanya kita sepakat seperti itu, ya saya kira ini bagus buat pertumbuhan dan perkembangan demokrasi kita. Oke, kalau Anda melihat ini bagus untuk perkembangan demokrasi di Indonesia begitu ya, Bang Doli ya. Nah, kalau pesan itu maksud saya. Pesan itu bagus untuk kemudian perubahan demokrasi, perkembangan demokrasi. Nah, kalau Mas Chiko sendiri menanggapinya seperti apa? Kalau Bang Doli mengatakan sudah ikuti saja mekanismenya yang ada. Kalau ibarat sudah ini barang udah jadi nih, gimana kita mau apakan gitu? Kalau memang sudah ada potensi kecurangan atau seperti apa, kita negara hukum sudah ada jalur-jalurnya. Tanggapan Anda? Yang pasti kita akan mengikuti apa proses yang sudah terjadi, ya kan? Dan kita menghormati dan keputusan-keputusan hukum yang ada. Tapi kan proses itu jadi gini, ada yang namanya legalitas, tapi ada juga yang namanya legitimasi. Nah, secara legal semuanya itu sudah diputuskan secara legal. Tapi apakah itu legitimate, apakah itu tidak menimbulkan ada suatu kecurigaan dan pertanyaan-pertanyaan, itu harus tetap kita kritisi. Justru sebagai sebuah negara demokrasi, kita tidak boleh menutup ruang untuk mengkritisi atau hal-hal yang kita katakan ada ketidakpuasan terhadap suatu keputusan. Walaupun kita tetap menjalankan keputusan itu, tapi suara itu, soundbite itu nggak boleh mati, ya kan? Seperti saya mau mengulangi lagi bahwa proses pemilu itu bukan seperti yang disampaikan oleh beberapa kali Mas Gibran. Saya lihat pidatonya mengatakan nanti lihat aja di TPS hasilnya gimana. Lihat aja di TPS, kita diam aja kalau dihina atau ini kan gitu ya. Kita mencoba adu gagasan, walaupun sampai hari ini saya juga belum pernah mendengar gagasannya gitu ya. Kita lihat selalu kata-kata lihat di TPS, tapi saya selalu mengatakan bahwa ini satu kesatuan, satu proses yang berlanjut gitu, dari percalonan, dari mulai kampanye, apakah ada intimidasi, saya ulangin lagi, jadi pemasangan APK, ya kan, sosialisasi, apakah dalam sosialisasi ada hal-hal yang nggak baik dilakukan dan lain-lain, sampai ke proses pemilihan suara, bahkan sampai tadi penghitungan suara, ada masalah di MK nantinya, ya kan, dan lain-lain, itu belum selesai sampai di ujung siapa yang akan terpilih. Nah, terus bahkan maaf, ini juga dimulai dari rekam jejak paslon dari sebelum pencalonan juga. Ini adalah bagian satu kesatuan dari sebuah pemilu, gitu. Nggak bisa dilepaskan begitu aja. Ketika kita adu gagasan, tentunya siapa yang membawa gagasan itu juga penting. Oke, kalau untuk hasil temuan soal intimidasi, kecurangan itu memang sudah begitu banyak, sudah dicatat oleh dan apakah sudah kemudian dilaporkan juga? Memang kita juga melaporkan, tapi ya kita lihat sekarang ini udah dimulai nih. Teman saya Aiman, Adian, dan Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, dilaporkan ke polisi, ya kan. Ini kita melihat ada hal-hal yang agak mengusik juga, ada mencoba pembungkaman dari suara-suara yang kritis terhadap pemerintah atau terhadap praktek-praktek yang dilakukan oleh berbagai unsur. Oke. Kalau dari Kang Pipin sendiri menanggapinya seperti apa? Kalau misalkan kalau Mas Chiko kan mengatakan memang sudah ada catatan soal intimidasi, kemudian juga ada kecurangan yang memang sudah dicatat dari tim pemenangan. Kalau untuk kubu Kang Pipin sendiri seperti apa? Ya, kami tentu ya membuat penilaian ketika MK, lembaga yang luar biasa itu bisa dimanipulasi, keputusannya bisa seperti itu. Saya bandingkan, mohon maaf Bang Doli, kalau tentang sistem tertutup, sistem terbuka, kita mengakui keputusannya, tidak ada ketua MK yang diberhentikan. Tapi keputusan terakhir tentang usia capres-cawapres, ya, berujung ketua MK diberhentikan. Ada apa di sini? Saya kira ya. Jadi ketika ada kekuasaan mempengaruhi satu lembaga, ya, MK, nanti siapa lagi yang akan dimanipulasi kekuasaannya, ya? Apakah nanti kita tidak tahu? Ya mudah-mudahan kita berharap kita sebenarnya berprasangka baik selama tidak ada bukti bahwa ada kecurangan itu. Kalau kita melihat kemarin di MK, ketika ketua MK diberhentikan, berarti ada persoalan di situ, ya. Karena memang sudah terbukti melanggar etik. Betul. Sekarang nanti siapa lagi ke depan? Tadi misalnya teman-teman di PDIP mengeluhkan seperti itu. Kemudian kita juga tahu nanti bagaimana sumber-sumber kekuasaan itu dimiliki, memang dikerahkan misalnya ke depan. Sebagaimana dulu juga terjadi. Dulu tuh persoalannya apa sih? Lebih dari 1000 kasus. ASN tidak netral.
Di situ di dalamnya tentara, kemudian kepolisian, dan kemudian penyelenggaranya juga tidak netral. Itu yang terjadi waktu 2019, 2014. 1000 kasus waktu 2019 kemarin. Kemudian apa? Kasus money politik yang terjadi. Pengerahan, karena mungkin banyak sumber daya yang luar biasa yang dimiliki oleh mereka sehingga Anda mudah membaca di pemilu 2024 ini pola-pola semacam ini masih akan terjadi? Saya kira pola pengambilan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara tentu akan diambil oleh siapapun dengan berbagai cara kalau orang sudah kalap bahwa harus menang. Tetapi tentu kami meyakini bahwa pasangan Amin kita ingin menang bermartabat dengan tidak menghalalkan segala cara. Saya tentu tadi misalnya Bang Coki mengatakan lembaga survei 40% dan sebagainya. Dengan mohon maaf saya sudah dapat telepon dari kawan saya, seorang peneliti senior dari lembaga survei yang ternama, kontak saya, Kang, tidak akan satu putaran, tapi nanti kemungkinan Amin masuk putaran kedua misalnya. Kenapa? Karena sudah diperhitungkan 3 paslon ini kemungkinan memang masuk terjadi 2 putaran, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kecuali saya kira ada upaya untuk memobilisasi kekuatan tertentu. Kenapa tadi saya katakan optimisme itu harus selalu ada ya, dan prasangka baik itu harus selalu ada, kecuali nanti ada yang melakukan pelanggaran itu. Saya dapat informasi misalnya, oh ternyata lembaga survei memang ada yang memanipulasi menaikkan angka capres tertentu, kemudian menurunkan capres tertentu. Tapi saya mendapatkan informasi bahwa mereka sebetulnya sudah menganalisis misalnya. Saya mohon maaf, misalnya, pasangan Amin itu karakteristiknya pemilihnya yang mereka tidak menjawab atau merahasiakan pilihannya, itu mayoritas diarahkan kepada pasangan Amin. Menurut kawan saya di lembaga survei itu. Sehingga kalau saat ini misalnya di nomor 3. Kenapa Anda punya keyakinan itu? Ya karena itu yang terjadi. Jadi analisis kami begitu, kemudian analisis lembaga survei profesional juga begitu. Dan memang saya kira pertarungan di media sosial, di media TV maupun di dunia nyata yang terjadi adalah bagaimana tadi ada upaya untuk mengecilkan pihak tertentu, menaikkan pihak tertentu karena mereka punya sumber daya yang lebih, maka itulah yang menjadi lapangan menjadi tidak datar. Yang Anda maksud siapa? Ya saya kira saya tidak posisi saat ini menuduh pihak tertentu ya, tetapi kita bisa sama-sama merasakan ya yang terjadi sebagaimana Bang Coki juga merasakan, mungkin juga Bang Doli juga merasakan atau sebagai tertuduh. Ya saya kira kalau tidak ya tidak usah merasa ya kan kalau tidak melakukan itu. Tetapi kalau bagi kami, saya dari pasangan Amin mengatakan kami berprasangka baik kepada semuanya selama tidak ada bukti bahwa orang itu bermain curang. Oke, tapi kita harus tetap berprasangka baik. Betul. Sepanjang itu belum ada buktinya ya. Betul. Itu yang kemudian harus dijunjung tinggi. Betul. Bang Doli, ini kan kemudian jangan sampai serangan demi serangan, campaign negatif ini lebih bisa dikatakan lebih panas. Padahal swing voters, kemudian pemilih intelektual yang sampai saat ini belum bisa memutuskan akan memilih siapa, pernyataan demi pernyataan ini kemudian diserap. Apakah kemudian perang adu tarung gagasan, ide dan gagasan itulah yang kemudian yang dianggap utama? Iya, tadi saya mau menjelaskan soal di Mahkamah Konstitusi itu. Saya tadi menggambarkan kalau kemarin seandainya yang sistem terbuka tertutup itu putusannya tertutup ya, dan kita juga tahu ya waktu itu pertarungannya seperti apa gitu ya. Kalau bicara tentang soal mempengaruhi, ya ada juga kekuatan politik yang mempengaruhi itu. Kalau misalnya waktu itu putusannya tertutup, mungkin tertuduhnya bukan di kami sekarang, isunya udah kemana-mana ke tempat yang lain. Kira-kira itu loh maksudnya, ya. Itu yang saya tadi mau jelaskan. Nah, yang kedua, kami tetap menganggap ya kalau kita mau memenangkan pertarungan itu, pertarungan politik di pemilu, ya. Pertama begini. Saya kira tidak ada pasangan capres dan cawapres atau koalisi yang tidak ingin menang. Semuanya ingin menang. Pasti. Untuk apa menetapkan pasangan, berkumpul dengan partai politik yang lain bersama-sama, ya semuanya untuk menang, ya kan. Mudah-mudahan fastabiqul khairat, menang
untuk mencari kebaikan, kira-kira begitu ya, berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, tentu semua upaya dilakukan cara gitu. Jadi kalau mau ada orang yang mengatakan kita mau menang 1 putaran, saya kira samalah pasangan manapun, mau pasangan Pak Ganjar sama Pak Mahfud, kemudian Pak Anies sama Pak Amin, kalau ditanya mau nggak 1 putaran, ya semuanya mau. Cuma kan sekali lagi yang menentukan itu kan adalah rakyat. Nah sekarang saya kira yang paling penting itu adalah bahwa rakyat ini harus disuguhkan ya dengan pertarungan yang positif. Yang positif untuk apa? Untuk pembangunan Indonesia 5 tahun 10 yang akan datang. Yang melalui program dan segala macam. Nah, kembali kepada yang tadi, ya, kalau kami meyakini untuk menang itu, pertama tentu dilakukan dengan bagaimana kita menyusun ya gagasan yang baik, yang kemudian nanti akan disampaikan oleh capres dan cawapresnya, ya. Kemudian ada perdebatan yang didasari oleh gagasan yang berlandaskan intelektual dan akademik, kira-kira begitu ya. Fakta dan data juga. Tahu. Nah, kemudian yang kedua adalah dilakukan oleh kerja-kerja politik sendiri oleh jaringan pendukung partai politiknya. Ya, kami masih meyakini ya, paling ya Golkar lah, saya nggak usah ngomong yang lain. Ya. Golkar itu masih meyakini bahwa untuk memenangkan pertarungan, jaringan, kemudian infrastruktur, kemudian dorongan semangat dan kerja-kerja yang dilakukan oleh semua jaringan partai masing-masing itu juga faktor yang cukup signifikan untuk menangkan itu. Nah jadi jalan saja. Nah tadi kembali ke soal yang tadi ya, saya kira kita kembangkan saja apa yang disampaikan oleh Saudara Pipinda. Kita bertarung, berkompetisi, dengan niat yang baik, berprasangka baik, ya, tapi tidak menutup alert sistem kita ya terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan. Saya mengatakan ya bahwa potensi kecurangan itu memang mungkin diindikasikan kepada orang yang mempunyai kekuasaan di pemerintah. Tetapi ingat ya, jaringan pemerintahan itu bukan hanya ada sekarang di partai kan. Di pasangan Amin Pak Anies Baswedan sama Caimin itu ada menteri, ada sekian menteri di situ, ya kan. Di tempatnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga ada, gitu. Nah kalau kita mau nanti buka-bukaan, saya juga ada menemukan indikasi-indikasi yang kalau mau ngambat kecurigaan ya, bisa juga kita menceritakan bahwa di sana juga ada potensi melakukan kecurangan sampai ke bawah segala macam gitu. Nah, makanya saya katakan kembali satu tadi kuncinya prasangka baik. Apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu adalah itu mengingatkan kita semua. Oke. Ya kan? Jadi jangan dianggap apa yang disampaikan Bu Mega itu menyasar satu orang. Hanya mungkin terjadi di kita. Di tempat lain mungkin loh terjadi. Jangan pura-pura kemudian kan kalian aja yang bisa buat curang, kita enggak. Jangan begitu, kita juga tahu gitu loh, ada potensi-potensi jaringan yang juga bisa dijadikan potensi curangan. Makanya alat sistem kita itu juga sama-sama gitu. Nah oleh karena itu, karena semuanya punya potensi yang sama untuk melakukan hal kecurangan, mari kita adu gagasan sampai alert sistem. Lihat ya, kita juga tahu, saya juga kan saya 2 bulan ini tinggal di dapil. Jadi saya juga lihat ya ada potensi-potensi itu gitu. Oke, Mas Ciko, kalau saya sih sepakat, ini harus ada tarung ide gagasan yang kemudian benar-benar yang berkualitas. Jadi kita bisa menghasilkan dan bisa memilih benar-benar pemimpin yang betul-betul berkualitas. Tanggapan Anda? Kami justru memang tidak sabar menunggu waktunya kapan kami harus bisa mempersembahkan gagasan kami di TPN, karena kami sangat merasa bahwa kami yang paling siap mengenai gagasan-gagasan tersebut. Jadi itu juga menjadi fokus utama ini, dan kita juga sangat pede ya, kita very confident ketika nanti Pak Ganjar dan Prof Mahfud muncul di acara-acara debat, dan mereka akan menguasai lapangan begitu kira-kira. Oke, jadi we can't wait for that.
Oke, kalau dari Bang Doli dan Mas Ciko memang sudah tidak sabar, kemudian sudah ingin adu tarung ide gagasan untuk menciptakan kemudian kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Kalau Kang Pipin sendiri? Ya, kami sudah menyusun visi misi program kerja kurang lebih 1 tahun. Dan kemudian itu juga berdasarkan rekam jejak Pak Anies Baswedan bagaimana sukses memimpin Jakarta. Itu sebagai dasar sehingga visi misi rekam jejak Pak Anies yang luar biasa itu. Sehingga kami membuat optimis, saya kira perdebatan yang sehat di kampanye datang dari satu kampus ke kampus yang lain. Kalau dilihat kami alhamdulillah undangan dari kampus Pak Anies paling rajin ya. Saya mohon maaf dibandingkan misalnya dari calon yang lain. Kenapa? Karena saya mungkin kira lagi banyak agenda juga kalau paslon yang lain. Tapi saya kira kami sangat senang. Mudah-mudahan nanti kampanye setelah tanggal 28 ke sana ya kita melihat bagaimana rakyat disuguhkan dengan visi misi. Indonesia adil makmur untuk semua yang dibawa oleh Pak Anies. Insya Allah ya itu adalah dari saripatinya aspirasi masyarakat. Kalangan akademisi, ratusan akademisi kami undang, berbagai profesi, petani, nelayan kami undang. Sehingga kami hakul yakin bahwa insya Allah Pak Anies dan Gus Muhaimin bisa meyakinkan bahwa Indonesia akan berubah lebih baik di bawah kepemimpinan Anies dan Muhaimin. Anda yakin pemilu 2024 ini jujur dan adil? Insya Allah kalau kita semua semangatnya yang sama ya bahwa ini bisa terjadi dan punya komitmen yang sama, Bang Coki, Bang Doli, saya punya komitmen yang sama, ingin menang berkah bermartabat secara terhormat, tidak menghalalkan segala cara. Oke, Anda masih yakin? Kami harus yakin. Jadi yakin nggak yakin itu adalah suatu keharusan bahwa kita masih punya optimisme untuk negeri ini akan lebih baik lagi. Oke, kita tunggu bagaimana tarung ide dan juga gagasan, kemudian rakyat ini menantikan bagaimana kemudian pemimpin-pemimpin yang berkualitas lah yang kemudian menjadi pemimpin Indonesia. Terima kasih Bang Doli Kurnia telah bergabung bersama kami. Mas Ciko Hakim, terima kasih. Dan juga Kang Pipin Sopyan telah bergabung bersama kami atas perspektifnya di Sapa Indonesia Pagi.